Sekarang kita masuk ke tahap pengerjaan halaman form. Langkah pertama, kita buka file controllernya lagi. Di sini kita akan membuat sebuah fungsi baru bernama form. Kita ketikkan public function form. Di sini kita akan menampilkan halaman form, namanya itu nanti form.blade.php. Jadi di sini kita hanya perlu mengetikkan seperti ini saja. Selanjutnya kita buka web.php lagi. Di bagian roots ini kita tambahkan routing baru untuk mengakses halaman form tadi. Kita tambahkan /form, kemudian nama fungsinya itu form. Kita save, kemudian selanjutnya kita akan membuat satu file baru bernama form.blade.php ini di folder resource views. Form.blade.php. Oke, kita berikan teksnya itu test form untuk mengetes apakah file berhasil di load atau tidak. Kita coba cek /form. Jika kalian belum menjalankan projectnya, jalankan dulu menggunakan npm run dev dan php artisan serve seperti ini. Jika /formnya bisa diakses seperti ini, maka config atau kode yang tadi sudah sesuai. Selanjutnya kita integrasikan lagi Tailwind CSS dengan halaman form.blade.php ini. Kita buat tag HTML-nya dulu, kemudian tag head-nya, tambahkan title di sini. Kita beri nama halaman itu bookber form data. Undangan bookber digital. Oke, kemudian kita copy paste saja terkait kode file-nya ini seperti ini. Di save, jangan lupa. Selanjutnya kita akan membuat kontainernya terlebih dahulu dengan background berwarna biru gelap. Saya coba berikan contoh kodenya itu seperti ini. Kita tambahkan tag body, kemudian tag div di sini. Ini berguna sebagai kontainer utamanya. Nanti kita berikan kelas wfull hauto min hscreen, kemudian bg develop 900 karena biru gelap, kemudian flex call, dan item center. Kita coba save, kita coba refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Backgroundnya berwarna biru gelap. Seperti sebelumnya, untuk wfull ini agar si lebarnya 100%, kemudian ukuran tingginya otomatis, tapi memiliki tinggi minimalnya itu setidaknya sesuai ukuran layar user. Untuk ini backgroundnya menjadi biru gelap karena custom color yang telah kita set sebelumnya. Untuk flex dan flex call agar si komponen di dalamnya diurutkan secara vertikal nantinya. Lalu item center agar si komponen itu berada di tengah secara horizontal. Untuk item center ini jika menggunakan flex call. Oke, selanjutnya kita akan membuat tag form di sini. Form, kemudian tambahkan actionnya itu nanti akan memiliki endpointnya itu ke invitation dengan metodenya itu post, karena kan ini form dari HTML atau web ya, jadi menggunakan metodenya itu post. Oke, selanjutnya kita tambahkan kelasnya wfull hauto min hscreen. Kemudian di sini juga sama flex
flex call item center. Selanjutnya kita coba tambahkan lagi di dalam formnya itu proteksi CSRF gitu, agar si website Laravel lebih aman. Dan CSRF ini memang security default dari Laravel gitu ya, karena ketika tidak kita tambahkan kode berikut ini, CSRF build, maka data form kita tidak bisa kita akses gitu, karena secara default di Laravel ini memerlukan CSRF protection gitu, yang singkatnya serangan CSRF itu adalah serangan terhadap form website kita oleh website orang lain gitu. Jadi semisal websitenya orang lain bisa menghit atau mengakses endpoint ini. Yang tadi salah ya, bukan accept tapi action. Oke, selanjutnya kita akan membuat kontainer baru lagi untuk bagian formnya. Di bawah sini kita berikan tag div, kemudian kelas w8/12. Saya akan coba jelaskan ini. Auto bg white founded menggunakan arbitrary values 50 pixel, M10, P10, flex call. Saya coba save, saya coba cek. Nah, kode ini akan menampilkan dialog atau komponen ini. Nantinya akan memanjang sesuai dengan konten dari komponen ini. Untuk W8/12 artinya adalah ukuran lebarnya itu 8/12 dari ukuran parentnya. Jadi ini adalah 8/12-nya dari ukuran lebar si parentnya, atau setara dengan 66,6%. Untuk H-Auto ini ukurannya mengikuti kontennya jadi seperti ini, karena terdapat padding 10 atau padding 40 pixel. Jadi padding atas, kiri, kanan, dan bawahnya itu ada 40 pixel. Untuk marginnya ada margin 10, yang berarti 40 pixel juga, ada nanti 40 pixel ke sini, 40 pixel di kiri, kanan, dan di bawah. Untuk flexco ini agar si isian dari komponennya diurutkan secara vertikal gitu. Dan untuk yang rounded 50 pixel ini adalah agar ada border radius sebanyak 50 pixel di komponennya, karena kalau kalian cek di border radius ini tidak ada yang 50 pixel gitu, makanya saya coba tambahkan nilainya itu custom. Jadi jika kalian tidak menemukan, misal nanti tidak menemukan value yang cocok, biasanya itu bisa menggunakan arbitrary values. Jadi custom value yang bisa digunakan di kelas tersebut. Tidak semua, tapi kebanyakan ada yang bisa menggunakan arbitrary values. Contohnya ini. Jadi 50 pixel border radiusnya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan komponen judul form di dalam sini. Kita tambahkan div class flex row, kemudian item center. Selanjutnya span di sini. Berikan kelas font, Poppins, kemudian font bold, lalu text black,
kemudian teks 4XL dan W full. Di sini kita isikan form data bookbar. Kita save dulu, kita coba cek websitenya, maka akan ada judul formnya itu seperti ini, form data bookbar. Nah, untuk kelas dari ini kan biasanya pakai flex call kan, tapi sekarang flex row agar nanti si isian atau children dari komponen ini tuh diurutkan secara horizontal, karena nanti ada teks lagi di sini. Seperti itu. Jadi untuk item centernya, karena ini flex row, maka secara item centernya itu diurutkan atau letaknya ada di tengah-tengah secara vertikal gitu. Karena kan kalau pakai flex call dan item center, dia akan di tengah-tengah secara horizontal. Tetapi kalau misalkan menggunakan flex row item center, maka akan di tengah-tengah secara vertikal. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita tambahkan teks dan tombol di samping judul form ini. Jadi nanti ada teks dan tombol di sini. Kita tambahkan div di sini. Kita berikan class flex call, text right, lalu min w fit. Oke, kita tambahkan komponen baru yaitu span, font poppins, text black, text XL. Isian teksnya itu sudah punya kode. Lalu di bawahnya kita berikan link, action link di sini, ref login. Kemudian kelasnya kita tambahkan font poppins, text develop 500, kemudian text XL, kemudian hover underline. Lalu teksnya itu login menggunakan kode. Kita save dulu. Saya coba tampilkan di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi secara vertikal dia ada di tengah kan, karena kan di sini ada flex row item center. Oke, saya coba jelaskan dulu untuk komponen baru ini. Untuk flex call ini berguna agar si komponen ini diurutkan secara vertikal. Jadi secara perannya itu secara horizontal dari kiri ke kanan, kemudian ada lagi kontainer secara vertikal dari atas ke bawah ini. Jadi ibaratnya ini satu yang childrennya, kemudian di children yang kedua ada children lagi secara vertikal seperti ini. Kemudian untuk text right-nya ini teks align-nya itu di ke kananin, maksudnya di rata kanan si teksnya. Kan biasanya di rata kiri ya secara default, tapi ini di rata kanan. Untuk min fit ini adalah berguna untuk ukuran minimal dari lebarnya. Kalau misalkan tidak dipakai ini, biasanya terputus gitu atau terpotong si komponennya. Nah, maksudnya seperti ini. Karena kan tidak enak dilihat ya. Makanya saya coba tambahkan min fit. Jadi sesuai komponennya. Selanjutnya untuk font Poppins sama font family Poppins. Kemudian ini warna teksnya hitam dan teks XL itu ukuran fontnya 20 pixel seperti ini. Lalu ini juga sama menggunakan font family Poppins, kemudian text develop ini untuk warna teksnya. Lalu teks XL sama seperti yang di atasnya menggunakan 20 pixel. Kemudian untuk hover underline ini ketika di hover akan muncul garis bawah. Seperti itu.
Oke, sampai sini dulu untuk part pertama. Nanti kita lanjut part kedua di video selanjutnya. Jika ada yang mau ditanyakan atau lagi mengalami kendala, bisa ditanyakan di grup Discord atau kolom komentar YouTube terkait tahap sampai sini. Terima kasih, semoga bermanfaat.